Rekan-rekan terkasih, terima kasih sudah bergabung kembali dalam kelas Data Analytics. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi pertemuan kita dengan topik mengenai Business Intelligence sesuai dengan bab yang ada di buku pegangan kita. Dan nanti kita juga akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai pembentukan aturan melalui pohon yang nantinya akan bisa digunakan sebagai pohon keputusan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kaitannya dengan klasifikasi. Sebelum kita masuk ke materi, kita review apa yang sudah kita dapatkan dalam pertemuan sebelumnya. Jadi dalam pertemuan sebelumnya tersebut, kita sudah membahas mengenai naive bias dan bagaimana pemanfaatannya untuk melakukan sentiment analysis. Serta kita juga sudah membahas lebih dalam tentang regresi, baik itu regresi logistik yang di dalamnya teman-teman juga sudah mengerti bagaimana dikaitkan dengan regresi linier sehingga bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi. Semoga dengan pembahasan kita hari ini teman-teman juga akan bisa memiliki gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana metode pembelajaran mesin bisa dipakai dalam konteks-konteks atau dalam persoalan dalam organisasi yang kaitannya bisa kita arahkan pada data analytics. Pembahasan yang akan kita lakukan hari ini saya ambil untuk detailnya dari buku pegangan kita, yaitu chapter 7 terkait dengan business intelligence dalam kaitan dengan teori. Dan untuk decision tree, saya juga mengambilnya dari chapter 7 dari buku Big Data Analytics with Java. Nah, harapannya teman-teman, selain mendengarkan audio ataupun melihat slide, dapat juga untuk informasi detail, bisa melihat dari buku-buku yang kita gunakan tersebut, sehingga bisa mendapatkan overview yang lebih dalam, dan dengan demikian nantinya bisa melakukan penerapan pengaplikasiannya dengan lebih baik lagi. Dalam slide ini, kita melihat bahwa sebenarnya business intelligence bisa diartikan sebagai sebuah koleksi atau himpunan perangkat dan teknik yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengelolaan data, melakukan analisis, dan pada akhirnya bisa digunakan untuk mengambil dan mendukung pengambilan keputusan. Tetapi kalau kita mau melihatnya dalam arti yang lebih spesifik, sebenarnya business intelligence ini diupayakan bisa nantinya digunakan untuk mengubah data menjadi insight, menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan pada bisnis. Jadi kata kuncinya di sini adalah insight. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau lebih menarik kesimpulan terhadap arti dan definisi business intelligence itu sendiri, sifatnya adalah deskriptif, yang artinya menginformasikan, memberitahukan kepada kita apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi di masa lampau, sehingga nantinya kita akan bisa melihat dalam bentuk visualisasi ataupun report ataupun dashboard untuk dimanfaatkan oleh tim manajemen terutama mereka yang mengambil keputusan, sehingga nantinya ada hal yang bisa dilihat, dimanfaatkan untuk menentukan arah dari perusahaan ataupun arah dari organisasi, langkah yang harus diambil, tetapi hanya berdasarkan deskripsinya saja. Tidak ada hal-hal yang diprediksi ataupun hal-hal yang diusulkan dari dalam sistem. Jadi pure, murni, hanya berupa gambaran, insight. Nah, sedangkan kalau dalam konteks yang lebih luas, business intelligence ini bisa diarahkan sebagai business analytics, yang artinya kita akan membentuk suatu, katakanlah sebagai payung, sesuatu yang lebih general, lebih umum, sehingga data yang ada, yang telah dideskripsikan, itu nantinya bisa dimanfaatkan melalui sistem secara otomatis tentu saja, untuk bisa melakukan prediksi dan memberikan preskripsi. Jadi bisa dipakai untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan.
Nah, dalam hal inilah, dalam bisnis analytics inilah, teknik-teknik pendekatan-pendekatan yang ada dalam machine learning dapat dimanfaatkan. Baik itu yang berupa deskriptif, preskriptif maupun preskriptif. Ya, teman-teman sudah tahu juga bahwa untuk bisa memperlihatkan informasi apa yang terkandung di dalamnya, kita bisa memanfaatkan misalnya secara deskriptif melalui aturan asosiasi. Tetapi kalau kita misalkan nantinya mau memprediksi sesuatu, kita bisa memanfaatkan metode atau teknik klasifikasi, misalnya menggunakan regresi logistik, atau yang hari ini kita akan bahas dengan menggunakan decision tree model. Nah, oleh karena itu, kalau kita simpulkan dari pembahasan slide ini, yang namanya business analytics nantinya akan bisa dimanfaatkan secara lebih luas. Jadi untuk kategori hal-hal yang sifatnya lebih umum, itu akan bisa diarahkan sebagai cara oleh perusahaan atau oleh organisasi untuk mengambil keputusan. Nah, sedangkan ada bagian kecil di dalamnya yang kita juga biasa istilahkan dengan data analytics yang memang nantinya akan fokus kepada pembentukan business intelligence di dalam organisasi tersebut. Jadi saya harap bahwa dengan melihat dari slide ini, teman-teman bisa lebih membedakan apa peranan dari business intelligence dan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan business analytics. Kalau disimpulkan, business analytics punya wawasan, punya generalisasi yang lebih besar dibandingkan business intelligence. Dalam slide ini, kita akan melihat tahapan-tahapan yang bisa digunakan untuk membentuk business intelligence. Ada 3 pendekatan besar yang bisa digunakan. Yang pertama disebut sebagai single pass analytic systems, yang kedua analyst create data loops, dan yang ketiga closed loop analytics systems. Untuk pendekatan yang pertama, kita lihat bahwa antara application user sampai dengan report readers, kalau teman-teman perhatikan gambar yang ada di paling atas, di sana akan berada dalam satu langkah yang dari ujung ke ujung secara langsung terhubung. Jadi, application users melakukan transaksi, kemudian data itu akan diambil lewat proses ETL, extract, transform, dan load ke dalam business intelligence, dan hasilnya, baik itu report maupun visualisasi maupun dashboard, akan bisa langsung dibaca oleh pengguna yang berkepentingan. Sehingga data itu langsung tersimpan tanpa ada analisis secara khusus oleh tim yang mengambil cara atau mengambil teknik untuk analisisnya. Jadi langsung dari transaksi, datanya akan diubah, diolah menjadi report. Nah, yang kedua, di sana ada sebuah tim yang secara khusus disebutkan sebagai analis, yang nantinya akan membentuk semacam data loops. Nah, data loops ini, kalau teman-teman perhatikan, ada di bagian yang berwarna biru. Ya, jadi di situ, di bagian tengah, teman-teman bisa melihat bagaimana data itu diolah terlebih dahulu oleh tim analis, sehingga nantinya tim manajemen yang lebih tinggi akan bisa melihat report yang sudah disaring terlebih dahulu. Namun demikian, tentu saja yang single pass tetap bisa dilakukan. Ya, oleh karena itu, antara yang nomor 1, single pass, dengan yang nomor 2, analis, bisa diartikan di sini ada 2 sumber analisis yang terjadi. Yang pertama memang langsung berasal dari transaksi, dan yang kedua berasal dari hasil tim analis. Baik, pendekatan yang ketiga, kalau kita lihat di sana ada closed loop. Nah, closed loop ini bisa diartikan bahwa dari transaksi operasional, yang di sana dikatakan berasal dari Transaction Database, OLTP, itu tidak langsung
untuk bisa dilihat oleh decision makers, tetapi akan masuk terlebih dahulu secara khusus, benar-benar secara khusus, melalui tim analisnya. Jadi tidak ada data transaksional yang akan bisa tervisualisasi atau terlihat oleh decision makers. Semuanya akan masuk terlebih dahulu melalui tim analis. Nah, ini tentu saja bisa diartikan bahwa data yang sudah diolah oleh tim analis adalah data yang bersih yang nantinya bisa dilihat oleh para pengambil keputusan. Nah, kalau dikaitkan dengan pembelajaran mesin atau teknik untuk melakukan data analytics, maka pendekatan-pendekatan baik itu berupa klasifikasi maupun clustering akan bisa dimanfaatkan oleh para anggota tim dalam tim analis. Sehingga nantinya insight yang didapatkan oleh decision makers bukan hanya sekedar data mentah yang divisualisasikan, tetapi memang data yang sudah punya arti, data yang sudah diolah menjadi informasi, sehingga akan bisa melengkapi insight yang didapatkan oleh para pengambil keputusan. Sekarang kita akan melihat bagaimana framework untuk melakukan business analytics, dan teman-teman bisa melihat di dalam slide ini bahwa sekali lagi di dalam business analytics ada business intelligence yang berperan. Ingat bahwa business intelligence di sini punya tugas khusus untuk bisa menampilkan insight melalui visualisasi, report, atau mungkin melalui dashboard. Nah, di dalam slide ini teman-teman bisa melihat ada kotak yang berwarna biru dan kotak yang berwarna hijau, di mana di sana yang berwarna biru adalah BI process, sedangkan yang berwarna hijau adalah BI assets. Assets di sini berarti adalah data, ya, tempat di mana data itu berada dan data yang dimanfaatkan dalam melakukan business intelligence. Baik, secara umum kalau di dalam slide ini bisa saya sampaikan bahwa hasil yang diharapkan dari business intelligence itu nantinya akan bisa menghasilkan model ataupun mengusulkan adanya pengambilan keputusan dan juga eksekusi atau saran untuk melakukan eksekusi. Nah, makanya kalau teman-teman perhatikan di dalam slide ini, peran dari analis itu sangat diperlukan. Analis tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah orang-orang, terutama misalnya orang IT, dan juga mereka yang punya insight bisnis untuk bisa memberikan masukan dalam model ataupun nantinya dalam pengambilan keputusan. Jadi boleh dibilang juga bahwa sebenarnya pengambilan keputusan melalui pemanfaatan model yang dilakukan dalam business analytics itu nantinya akan membutuhkan peranan dari orang-orang IT, terutama dalam kaitannya untuk proses-proses yang berwarna biru di situ, penyediaan data, data loading, kemudian bagaimana inline analytics dilakukan, yang artinya kalau data itu berasal dari berbagai macam sumber, maka data itu akan bisa misalnya ditransformasikan atau dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian juga memastikan bahwa kualitas data itu akan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi datanya sudah dibersihkan terlebih dahulu, sudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang nantinya akan mengambil keputusan. Nah, di sini kerjasama antara teman-teman atau orang-orang IT tentu saja akan sangat didambakan untuk bisa disatukan insight-nya dengan para analis bisnis atau mereka yang berasal dari domain bisnis yang sesungguhnya. Sehingga pada akhirnya model yang dihasilkan baik itu untuk pengambilan keputusan maupun untuk eksekusi keputusan itu akan bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan dari bisnis itu sendiri. Dalam slide ini, kita akan melihat bagaimana proses data sourcing terjadi. Dan kalau teman-teman lihat di dalam slide yang bagian kanan, ada 4 tahapan besar yang perlu dipikirkan atau 4 area yang perlu dipikirkan. Yang pertama adalah sumber datanya.
Yang kedua adalah proses bagaimana extract, transform, dan load dilakukan. Yang ketiga, bagaimana data analysis dilakukan dalam business intelligence. Dan yang keempat, bagaimana business intelligence yang sudah dihasilkan itu nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk pengaplikasiannya. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa apa yang ditampilkan di dalam business intelligence itu sebenarnya akan punya peranan yang sangat besar dalam business analytics. Atau boleh dibilang core dari business analytics adalah bagaimana data akan bisa menjadi informasi atau memberikan insight pada saat business intelligence itu dilihat oleh para pengambil keputusan. Nah, tentu saja kalau dilihat secara sisi teknisnya, hal berat yang perlu dipertimbangkan dan perlu untuk dipastikan adalah bagaimana berbagai macam sumber data. Kalau teman-teman lihat di sini, misalkan pada bagian kotak yang berwarna hijau, data dari operasional dalam berbagai macam bentuk, dari berbagai macam sumber, itu perlu untuk disatukan, dihimpun, dan nantinya disimpan di dalam sebuah, di sini diistilahkan sebagai data warehouse. Dan di dalam data warehouse itulah business intelligence akan diolah untuk bisa dihasilkan report-report ataupun insight yang bermanfaat untuk tim manajemen atau para pengambil keputusan. Tetapi sebenarnya tentu saja akan lebih baik jika report yang dihasilkan itu sudah merupakan sesuatu yang berasal dari tim analis. Ya, kalau teman-teman ingat di slide sebelumnya ada tim analis yang bisa berperan di sana. Sehingga bukan hanya sekedar visualisasi, tetapi sudah bisa diartikan menjadi sesuatu yang berguna bagi organisasi atau bagi perusahaan. Dan peranan pembelajaran mesin tentu saja bisa digunakan di sana. Dan pada akhirnya hasil dari business intelligence itu nantinya bisa digunakan untuk berbagai macam hal, misalnya melakukan simulasi, atau bagaimana nantinya bisa dipakai untuk prediksi, ataupun mungkin untuk memberikan insight masa depan. Jadi bisa dilakukan dalam bentuk yang prediksi dan juga preskripsi, jadi mengarahkan untuk bisa dilakukan oleh organisasi di masa depan. Dan informasi-informasi yang terkait dengan prediksi maupun preskripsi tadi kadang-kadang juga akan bisa disebutkan ya atau disimpan dalam suatu data lake istilahnya. Jadi ada istilah danau data yang mengambil kekhususan-kekhususan dari data warehouse yang pada akhirnya nanti akan bisa dimanfaatkan untuk pengaplikasian secara lebih tepat guna sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Dalam slide ini kita melihat bagaimana proses data loading secara lebih detail disampaikan. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa untuk melakukan proses data loading atau kadang-kadang disebut juga dengan ETL, extract, transform, dan load, berbagai macam sumber data itu nantinya akan disatukan. Kemudian data yang ada tersebut setelah divalidasi perlu di-cleaning atau mungkin ditransformasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya diagregasi, ataupun mungkin dirubah dari data numerik ke dalam data discrete, dan nantinya dia akan di-loading, ya, dimasukkan ke dalam sebuah data warehouse. Dan di dalam data warehouse inilah kita, terutama di sini peran dari orang-orang IT sangat diperlukan, akan bisa menghasilkan insight-insight untuk analisis dalam bisnis yang terjadi. Baik itu misalkan berupa OLAP, Online Analytical Process, atau melakukan data mining yang sifatnya deskriptif, seperti misalkan aturan asosiasi, atau mungkin melakukan visualisasi data, reporting, atau membuat dashboard, atau memberikan alert terhadap informasi kalau sekiranya memang dirasakan membahayakan atau dalam situasi kritikal dalam sebuah organisasi.
Nah, tetapi penekanan yang saya perlu perlihatkan pada teman-teman melalui slide ini adalah proses di mana sumber data yang begitu banyak, sumber data yang macam-macam bentuknya, perlu untuk dihimpun, disatukan. Dan proses ini tentu saja tidak mudah karena ada banyak hal yang nantinya bisa kita pertimbangkan. Kita perlu melihat di slide berikutnya untuk bisa nantinya dihasilkan data yang memang lengkap, data yang memang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi itu. Baik, saya rasa kita nanti akan bisa melihat bagaimana secara spesifik kualitas dari data itu perlu dipertimbangkan dan kualitas seperti apa saja yang diharapkan kita akan lihat dalam slide berikutnya. Dalam slide ini, saya juga memberikan pada teman-teman sebuah paper klasik yang bisa kita jadikan pegangan untuk melihat 11 dimensi dari kualitas data yang perlu diperhatikan, terutama pada saat data diambil dari sumbernya untuk nantinya dipakai dalam melakukan analytics. Nah, kalau teman-teman lihat dari ke-11 kualitas yang diharapkan dari data kita, tentu saja ada hal-hal yang sangat terkait dengan basis data yang digunakan secara teknisnya. Jadi misalkan terkait dengan data integrity, terkait dengan data completeness, terkait dengan timeline dari data, apakah data itu nantinya bisa untuk diambil kembali jika ada kerusakan atau ada ketidaklengkapan. Tapi yang jelas 11 dimensi untuk kualitas data ini perlu diperhatikan pada saat data diekstrak dari sumbernya dan nantinya dimanfaatkan pada saat melakukan analytics. Nah, saya juga mau menekankan bahwa ke-11 dimensi data ini itu nantinya akan punya peranan pada saat teman-teman menilai risiko dari sebuah sistem teknologi informasi. Jadi ada kaitan di sini antara kualitas data dengan risiko teknologi informasi, sehingga kalau kita kaitkan lagi lebih luas dalam pengambilan keputusan, tentu saja data menjadi hal yang sangat krusial. Sehingga kualitasnya tentu sangat perlu diperhatikan, sangat perlu dipertimbangkan sebelum dipakai dalam pembentukan model dan pada akhirnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana kualitas data itu sebenarnya perlu diintegrasikan mulai dari bagaimana data itu berasal dari sumbernya. Dalam hal ini kalau teman-teman lihat di dalam slide, ada istilah business steward, yaitu mereka-mereka yang memang memiliki data, jadi orang-orang operasional, dan bagaimana data itu nantinya akan dimanfaatkan oleh data citizens. Ya, data citizens ini bisa diartikan mereka yang memanfaatkan data, terutama dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Di gambar, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Nah, di tengah-tengah, terutama di bagian yang berwarna biru tua di bawah, teman-teman bisa melihat bahwa ada istilah technical stewards. Nah, technical steward ini bisa diartikan sebagai kita orang IT yang punya peranan untuk mengolah data sehingga kualitas yang diinginkan itu akan bisa sesuai dengan harapan dan tentu saja data yang ada dibutuhkan nantinya di dalam organisasi untuk pengambilan keputusan dengan melihat sumbernya dan perubahan atau transformasi yang memang diperlukan sesuai dengan bisnis area yang akan dianalisis. Jadi boleh dibilang bahwa yang namanya kualitas data akan sangat-sangat ditentukan oleh keberadaan dan kemampuan orang-orang IT khususnya untuk mengolah data sehingga proses ekstrak, transform, dan load itu memenuhi kualitas yang seharusnya. Makanya kalau di dalam slide sebelumnya tadi saya sempat sebutkan bahwa kualitas data ini akan punya kaitannya dengan risiko di dalam pemanfaatan perangkat teknologi informasi. Karena jika kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya maka tentu saja pengambilan keputusan ataupun proses
yang memanfaatkan data yang ada tadi, hasilnya tidak akan seefektif yang diharapkan. Disimpulkan bahwa kualitas dari data akan sangat berpengaruh untuk pengambilan keputusan. Makanya kalau teman-teman perhatikan, salah satu tahapan di dalam pembelajaran mesin yang juga sudah kita kenali, di sana kita memerlukan adanya proses untuk diskretisasi ataupun mungkin proses untuk membentuk data supaya lebih sesuai dengan domain bisnis yang seharusnya. Jadi ada tahapan-tahapan di mana data mentah itu perlu diolah terlebih dahulu supaya bisa sesuai gitu ya, supaya bisa memang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Dan di sanalah sekali lagi peranan dari kita orang-orang IT itu akan sangat berpengaruh. Di dalam slide ini saya mencoba untuk menghimpun beberapa hal teknis yang bisa dijadikan sebagai pegangan, sebagai titik perhatian seandainya kita ingin menghimpun data untuk dimanfaatkan nantinya dalam analytics maupun dalam business intelligence. Yang pertama adalah operational data store. Ini tidak lain, tidak bukan adalah database yang ada secara operasional dalam keseharian pada sebuah organisasi. Nah, data-data yang ada yang dipakai dalam operasional pada saat dihimpun melalui proses ETL, itu nantinya akan disatukan dalam sebuah data warehouse. Dan di dalam data warehouse, ada sub-sub bagian yang akan bisa diistilahkan sebagai data mart. Nah, data mart ini biasanya juga akan memiliki peranan untuk bisa secara spesifik dipakai nantinya dalam melakukan analisis. Sebagai contoh, misalnya kalau kita ingin mengelompokkan siapa-siapa saja vendor yang berperan dalam supply bahan baku, katakan dalam sebuah pabrik. Nah, produksi pabrik di sana data-datanya bisa kita himpun sebagai data warehouse, tetapi khusus mengenai vendornya adalah sebuah data mart yang menjadi bagian dari data warehouse tersebut. Hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah data struktur dan proses transformasi untuk memenuhi struktur tersebut. Nah, biasanya untuk memenuhi struktur dalam sebuah basis data, kita memanfaatkan teknik yang berada atau yang berasal dari ERD, Entity Relationship Diagram. Dan tipe-tipe data yang ada di dalam ERD tersebut, itulah yang nantinya juga akan kita gunakan pada saat proses ETL terjadi. Nah, setelah kita siap dengan data warehouse, dengan mungkin data mart di dalamnya, dengan data struktur yang sudah disesuaikan, yang nantinya dibutuhkan dalam analytics, maka di situ kita bisa mulai melakukan business analytics itu sendiri. Dan secara periodik, kita perlu untuk membersihkan data, kemudian membuang data-data yang tidak diperlukan, sehingga data warehouse yang kita miliki itu tetap merupakan data yang bersih, data yang memang sesuai dengan keadaan di lapangan, tetapi akan bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis dalam rentang waktu yang tertentu. Nah, jangan dilupakan juga, pada saat sebuah data warehouse sudah siap dengan data yang bersih di dalamnya, kita bisa melakukan business analytics secara online atau disilakan dengan online analytical process. Nah, kalau teman-teman perhatikan beberapa kata kunci utama pada saat business analytics secara online tersebut dilakukan, teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kanan adalah istilah roll up, drill down, ataupun cube yang nantinya akan bisa dimanfaatkan. Tetapi slide ini hanya sekedar sebagai informasi, sekiranya teman-teman perlu untuk melakukan penelusuran yang lebih dalam, banyak sekali makalah-makalah ataupun paper yang sudah membahas mengenai OLAP maupun membahas mengenai data warehouse. Dalam slide ini, saya ingin menyampaikan satu istilah yang mungkin baru bagi teman-teman. Ada istilah yang disebut sebagai data steward. Ini adalah role yang sebenarnya sangat penting dalam sebuah organisasi, apalagi kalau dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang besar, untuk bisa dijadikan sebagai pegangan
atau dijadikan sebagai bagian dari organisasi dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk data governance. Nah, yang dimaksudkan dengan data governance di sini adalah pengaturan tentang siapa saja yang memiliki hak akses, data apa saja yang boleh untuk ditransferkan, data apa saja yang boleh diambil dalam waktu tertentu, ataupun hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan data, sehingga risiko jika data itu nantinya digunakan akan bisa sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Jadi dengan demikian, data steward punya tanggung jawab yang cukup besar untuk memperhatikan tentang konten dari data dan efek nantinya sebagai informasi jika memang data itu sudah bisa diolah. Selain terkait dengan data, tentu saja hal lain yang perlu diperhatikan adalah metadata. Ya, metadata di sini bisa diartikan sebagai informasi tentang data, ya, atau data tentang data. Di hal yang krusial, terutama mungkin kaitannya dengan data struktur, sehingga pada saat proses transformasi, misalkan dari bentuk numerik ke bentuk diskrit, itu memang sesuai dengan domain dari bisnis yang ada atau sesuai dengan dari kebutuhan organisasi tersebut. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa seorang data steward ini akan punya peranan yang tinggi, terutama dalam kaitannya dengan kualitas data. Sebagai penutup, untuk menyimpulkan tentang teori yang sudah kita pelajari pada slide-slide sebelumnya terkait dengan data ataupun business analytics, business intelligence, ada beberapa poin yang saya rasa perlu untuk kita pertimbangkan dan kita jadikan sebagai kesimpulan. Yang pertama, data yang digunakan sebagai model bisa diambil secara real time dalam waktu yang singkat, atau bisa juga diambil dari ETL proses, ya, proses extract, transform, dan load, di mana data itu nantinya akan disimpan terlebih dahulu dalam sebuah data warehouse. Dan tentu saja pengambilan data melalui ETL perlu rutin dilakukan secara frekuensi yang berkesinambungan. Yang kedua, ada beberapa kebutuhan bisnis di mana model analytics tersebut perlu untuk dilakukan secara real time. Jadi tidak semua hal semata-mata hanya tergantung dari data yang tersimpan di dalam bisnis ataupun data warehouse-nya, tetapi juga ada hal-hal yang secara konstan perlu diamati setiap saat. Ya, misalkan kalau kita pengen mengetahui tentang deteksi fraud yang terjadi untuk kartu kredit, tentu saja analisis yang dilakukan perlu dilakukan secara cepat, secara real time. Nah, tetapi juga perlu diperhatikan bahwa secara naturnya, secara alamiahnya, model-model analytics yang dibuat dengan memanfaatkan teknik-teknik dalam pembelajaran mesin tidak selalu bisa digaransi performanya. Ya, apalagi kalau hal itu terkait dengan data-data yang sifatnya real time. Oleh karena itu, tentu saja diperlukan pemodelan atau proses pemodelan yang cukup rutin, atau kalau memang perlu digantikan modelnya dengan model yang lebih baru, tentu saja perlu dilakukan. Dan pemodelan yang dilakukan dengan memanfaatkan pembelajaran mesin tentu saja perlu dilalui lewat eksperimen yang berulang-ulang dengan menguji cobakan atribut-atribut yang memang sangat berperan untuk pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, ya, sebagai kesimpulan akhir di dalam pembahasan teori ini, ide dari yang diharapkan untuk kita terapkan adalah bahwa model pengambilan keputusan itu perlu dilakukan secara berkala dan juga perlu untuk diamati secara periodik. Terutama kaitannya kalau data dan juga model yang dihasilkan itu nantinya perlu dianalisis secara real time. Ya, jadi ini perlu istilahnya rekalibrasi. Ya, sehingga kalibrasi yang berulang-ulang atau pemodelan yang berulang-ulang lewat eksperimen yang memang dengan pertimbangan statistik yang matang itu akan bisa menghindari
atau mengurangi risiko kesalahan yang dibuat oleh model. Demikian saya rasa kesimpulan sementara kita terkait dengan bisnis analytics, dan harapan dari pembahasan ini bahwa nantinya teman-teman semakin menyadari bahwa di dalam bisnis analytics ada bisnis intelligence, ya ada proses bisnis intelligence yang perlu dilakukan. Dan di dalamnya peranan dari pembelajaran mesin atau model itu sangat diperlukan, apalagi kalau mau diarahkan untuk pengambilan keputusan ataupun untuk preskripsi, yang artinya untuk mengantisipasi masa depan. Pembahasan akan kita lanjutkan dengan konsep pembuatan pohon keputusan atau decision tree, di mana pembentukan pohon keputusan ini akan bisa dimanfaatkan untuk melakukan klasifikasi ataupun nantinya dimanfaatkan untuk membuat aturan dalam sebuah pengambilan keputusan. Ya, misalkan kalau di dalam organisasi, misalnya kita pengen mengetahui apakah sesuatu harus dilakukan atau tidak, atau mungkin kita juga pengen mengetahui jalur apa yang harus dilalui seandainya ada sebuah keputusan yang perlu diambil. Nah, decision tree ini akan bisa dimanfaatkan. Sebagai perbandingan, aturan-aturan yang ada di dalam decision tree memiliki efek yang sebenarnya lebih mengarah kepada keputusan dibandingkan kalau teman-teman sempat ingat bahwa kita sudah mempelajari juga tentang aturan asosiasi, di mana aturan-aturan yang ada di dalam aturan asosiasi hanya memberikan deskripsi, maka keputusan itu nantinya perlu untuk diambil dengan pemodelan yang lebih mendalam. Nah, pemodelan yang lebih mendalam itulah yang akan dilakukan di dalam pohon keputusan tersebut. Apa sih sebuah pohon keputusan itu? Nah, pohon keputusan sebenarnya adalah sebuah pendekatan di dalam pembelajaran mesin yang dapat dikelompokkan sebagai supervised learning algorithms, atau dikatakan di sini memerlukan contoh, memerlukan data sebagai dasar untuk pembentukannya. Nah, ada dua macam pohon keputusan. Yang pertama disebut sebagai decision trees for classification. Yang kedua adalah decision trees for regression. Keduanya ini sebetulnya serupa, tetapi sifat data dasarnya yang berbeda. Kalau untuk melakukan klasifikasi, maka data-data yang dimanfaatkan di sini adalah data-data yang sifatnya kategorikal. Jadi, contohnya misalkan kita pengen mengetahui apakah seseorang itu bisa dianggap sebagai customer yang potensial atau bukan. Yang kedua adalah decision tree for regression. Di dalam decision tree for regression ini, data yang dimanfaatkan adalah data continuous atau data-data yang berupa angka. Jadi misalkan kita pengen menginformasikan berapa besar sih nilai pinjaman yang bisa kita berikan kepada seorang customer yang potensial. Misalnya kalau teman-teman melakukan peminjaman di bank, maka disinilah kita bisa melakukannya secara regresi, yang artinya pendekatannya secara numerikal, secara angka. Nah, dengan dua pendekatan, klasifikasi dan regression ini, pembentukan pohon keputusan itu nantinya akan bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya, ya tergantung pada kasusnya apakah klasifikasi atau regresi, untuk melakukan pengambilan keputusan. Baik, sebagai contoh, katakan di sini kita punya 5 baris data, di mana kita ingin membedakan berdasarkan data yang ada kategori dari buah kita, apel, jeruk, ataupun cherry, dengan melihat pada warna dan juga diameter atau ukuran buahnya. Nah, pertanyaan yang diajukan pada saat kita akan membuat sebuah decision tree adalah atribut mana yang paling banyak bisa dimanfaatkan untuk memisahkan data. Jadi, konteks yang kita ingin lakukan atau yang kita akan terapkan di dalam pembuatan pohon keputusan adalah mencari atribut
yang paling cocok untuk memisahkan data kita, sehingga pada saat data yang paling baik atau atribut yang paling baik untuk memisahkan data tersebut dipakai, maka kita akan bisa langsung memisahkan kasus sesuai dengan kategori yang akan kita tentukan. Jadi dalam konteks atau contoh di slide ini, misalnya kita ingin menentukan berdasarkan warna dan ukuran, ya, dari atribut warna dan ukuran, mana yang lebih tepat untuk mengkategorikan jeruk, apel, ataupun cherry. Baik, untuk contoh kasus kita, dalam data-data di slide sebelumnya, kita bisa melihat di dalam slide ini bagaimana efek dari seandainya kita memilih warna ataupun ukuran untuk memisahkan buah-buah kita tadi. Di sebelah kiri, seandainya kita mendasarkan pemisahan keputusan kita berdasarkan warna merah, maka akan langsung terlihat ya bagaimana ada dua kelas yang terbentuk. Ya, kelas dengan buah warna merah dan kelas dengan buah warna orange. Dan di dalam jalur atau kelas yang arahnya ke kiri tadi, di mana warna merah yang berperan, kita bisa melihat bahwa ada dua apel ya, dan satu cherry yang tergabung di dalamnya. Dan di jalur sebelah kanan, secara utuh di sana disampaikan bahwa warna orange hanya berperan untuk buah jeruk. Nah, bagaimana kalau kita seandainya mendasarkan keputusan berdasarkan diameter atau ukuran dari buah? Nah, teman-teman bisa melihat bahwa pemisahan yang terjadi tidak bisa dilakukan secara sempurna untuk salah satu dari buah yang kita inginkan. Seperti misalkan cherry tercampur dengan orange di sebelah jalur yang kiri, di jalur yang sebelah kanan, apel dan orange di sana tercampur. Ya, oleh karena itu, kalau kita melihat dari kasus kita ini, maka kita bisa simpulkan bahwa warna mempunyai peranan yang lebih baik dalam menentukan pemisahan buah dibandingkan dengan ukuran. Ada beberapa ukuran yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemisahan dari dataset untuk atribut-atribut yang ada dalam data kita. Ukuran-ukuran yang sering digunakan biasanya adalah Gini dan entropi. Dua hal ini sebenarnya sama, dua-duanya didasarkan pada nilai statistik dan probabilitas tentu saja, tetapi dengan teknik penghitungan yang berbeda. Secara performa, keduanya sebetulnya sama dan konsepnya selalu diupayakan untuk menggunakan ukuran atau nilai entropi maupun Gini yang paling mungkin memisahkan data. Nah, kita akan melihat nanti dalam contoh-contoh di slide selanjutnya, kita menggunakan entropi sebagai dasar perhitungan kita untuk sebuah studi kasus. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti mempunyai gambaran yang utuh untuk bisa melakukan klasifikasi ataupun untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan aturan yang dibuat di dalam pohon aturan ini. Nah, namun, sebelum masuk ke dalam studi kasusnya, saya rasa saya perlu menampilkan dulu, ini adalah contoh bagaimana decision tree bisa dibangun dengan menggunakan Spark. Tapi tentu saja setiap bahasa pemrograman, saya rasa sekarang ini sudah tersedia package-package ataupun pustaka yang akan bisa digunakan untuk pembentukan decision tree. Kalau dilihat secara umum, langkah-langkah kerja di dalam setiap bahasa pemrograman maupun bagaimana algoritma pembelajaran mesin tertentu bisa digunakan sebetulnya sama. Nah, tentu saja dimulai dengan loading dataset, kemudian dilanjutkan dengan proses cleaning ataupun transformasi, dilanjutkan dengan mengekstrak feature yang ada, melakukan training, kemudian melakukan eksperimen, jadi kita mencoba untuk mengklarifikasi, memvalidasi apakah hasil trainingnya sudah memiliki nilai performa yang kita inginkan. Dan pada akhirnya setelah ada nilai yang kita inginkan yang tercapai, maka kita bisa menghasilkan model untuk kebutuhan kita, dalam hal ini pembentukan pohon keputusan. Dalam slide ini kita lihat bagaimana Spark dalam bahasa Java di sini digunakan untuk bisa membuat pohon keputusan
dengan data yang terkait dengan data pinjaman ya untuk menentukan apakah seseorang bisa dianggap sebagai customer yang potensial atau tidak. Dan kalau teman-teman lihat di baris yang paling bawah, baris kode yang paling bawah, di sana kita menggunakan decision tree classifier dengan metode untuk menilai impurity-nya menggunakan entropi. Nah, nilai entropi inilah yang nanti kita akan coba lihat bagaimana cara perhitungannya dengan studi kasus yang kita akan amati dalam slide-slide berikutnya. Baik, kita akan memulai bagaimana kita melakukan konstruksi pohon keputusan. Nah, di sini saya cantumkan kita menggunakan algoritma yang disebut dengan ID tree, Iterative Dichotomizer Tree. Kasus sederhana yang akan kita ambil di sini adalah kita akan mencoba untuk menentukan dari 9 karakter The Simpsons ini, mana yang nantinya dikelompokkan atau diklasifikasikan, dikategorikan sebagai pria ataupun wanita dengan memperhatikan beberapa atribut, yaitu berat badan, panjang rambut, dan juga usia. Data-data yang kita miliki dapat kita lihat di slide berikutnya. Jadi kita akan memiliki, kalau kita lihat secara data kita, 9 karakter, 9 orang, kemudian ada atribut panjang rambut, atribut berat, dan atribut usia, serta kelas yang ingin kita tuju. Nah, dalam hal ini, kelas yang ingin dituju atau kelas yang ingin dipastikan, dicari nanti keputusannya adalah kelas M, male, laki-laki, dan F, wanita. Berdasarkan tentu saja nantinya 3 atribut yang kita miliki. Jadi, pada akhirnya kalau teman-teman lihat misalkan di baris yang paling bawah, kita nantinya bisa menebak atau kita bisa memprediksi berdasarkan pohon keputusan yang kita miliki, apakah karakter komik itu nanti dikategorikan sebagai pria atau sebagai wanita. Kita akan menggunakan teknik perhitungan entropi untuk menilai nantinya atribut mana yang paling baik untuk memisahkan data kita. Ya, dalam hal ini data yang kita pisahkan adalah kita ingin mencari seseorang, menentukan seseorang apakah pria atau wanita. Nah, rumus dasar entropi bisa kita lihat di bagian kanan atas, ya bahwa kita akan menghitung nilai peluang sebenarnya dari setiap kejadian yang ada dalam data kita. Ya, sebagai contoh di sini, entropi awal, entropi yang digunakan untuk memisahkan kasus yang kita tuju. Jadi di sini makanya dilihat adalah entropi 4F, 4 female, dan 5M, 5 male. Ya, atau bisa dibilang di sini kalau kita hitung berdasarkan rumus, entropi dasar yang kita miliki nilainya adalah 0,9911. Nah, bagaimana seandainya dari entropi dasar tersebut kita mau pisahkan berdasarkan panjang rambutnya? Nah, dari data kita bisa melihat, kita bisa menentukan sendiri dari data yang kita miliki rentang panjang rambut yang kita mau gunakan untuk menentukan jenis kelamin. Nah, misalnya di sini kita mau mendasarkan pengambilan keputusannya berdasarkan panjang rambut lebih kecil sama dengan 5 inci. Nah, kita bisa lihat ya jalur yang ke kiri yang terbentuk dengan panjang rambut lebih kecil dari 5 inci, nilai entropinya berarti akan terbentuk untuk 1 female dan 3 male. Dan kalau teman-teman hitung nilai entropinya adalah 0,8113. Sedangkan di jalur yang sebelah kanan, nilai entropi yang terbentuk untuk 3F dan 2M dengan panjang rambut lebih besar daripada 5 inci adalah 0,9710. Nah, sekarang kalau kita hitung nilai gain secara kumulatifnya, berarti kita akan menghitung dengan melihat dari nilai current set, yaitu nilai awal, entropi awal yang kita miliki, yaitu 0,9911, dikurangi sigma dari semua nilai entropi untuk pemisahan yang terjadi.
Nah, kalau di dalam kasus kita ini, nilai entropi akhir dengan memperhatikan panjang rambut berarti bisa kita hitung nilainya adalah 0,0911, yaitu hasil pengurangan dari 0,911 dikurangi ya, berarti dengan sigma dari entropi panjang rambut yang lebih kecil sama dengan 5 inci ditambah dengan panjang rambut yang lebih besar dari 5 inci. Dalam slide ini, kita melihat untuk atribut berikutnya yang kita pakai melakukan pemisahan, yaitu menggunakan berat badan, dan sekali lagi kita bisa menentukan di titik mana pemisahan itu bisa kita lakukan atau mau kita lakukan. Contohnya di sini misalkan berat badan yang kita pertimbangkan adalah untuk berat badan lebih kecil dari atau sama dengan 160 pound. Nah, katakan di sini dengan pemisahan berat badan yang kita tentukan tadi yaitu 160, maka kita bisa juga menghitung nilai gain yang ada. Sekali lagi, nilai gain ini akan kita bisa dapatkan dengan pertama, di langkah awal tentu saja kita menghitung di bagian atas pemisahan akhir yang kita inginkan dari titik awalnya, yaitu dengan adanya 4 data female dengan 5 data male. Kemudian pemisahan di bawahnya atau sebagai child-nya, anaknya adalah dengan menggunakan berat badan. Nah, nilai gain sama seperti di slide sebelumnya juga sudah diuraikan. Nilai akhirnya bisa kita hitung, yaitu 0,59 untuk kasus kita pada saat kita memisahkan dengan menggunakan berat badan. Nah, di slide berikutnya kita akan melihat proses yang terjadi atau gain yang didapatkan seandainya kita akan melakukan penghitungan berdasarkan usia, pemisahan berdasarkan usia. Pemisahan berdasarkan usia yang kita ambil di sini adalah dengan mempertimbangkan usia di bawah ataupun sama dengan 40 tahun dan di atas 40 tahun. Dan kalau kita hitung, maka nilai entropi akhir yang kita dapatkan, nilai gain yang kita dapatkan adalah 0,0183. Tentu saja dengan cara yang sama seperti di 2 slide sebelumnya untuk atribut berat badan dan juga untuk atribut panjang rambut. Nah, apa langkah berikutnya yang kita lakukan setelah kita tahu nilai gain yang kita peroleh untuk masing-masing atribut yang kita miliki? Jadi kalau kita lihat tadi, untuk atribut panjang rambut kita punya nilai gain yang berbeda, demikian juga untuk usia, dan juga tadi untuk berat badan. Langkah kita berikutnya adalah kita perlu nantinya mengurutkan mana nilai gain yang terbesarnya. Dan itulah yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk pemisahan kita. Dari penilaian atribut yang kita miliki, dengan 3 slide perhitungan yang sudah kita lihat di slide-slide sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa nilai weight itu memiliki gain yang terbesar, atau dikatakan juga nilai gain yang terbaik. Sehingga atas dasar inilah, kita akan bisa memisahkan sebagai level berikutnya dalam pohon keputusan kita adalah dengan menggunakan berat badan. Nah, pada saat kita sudah menentukan pemisahan dengan berat badan, kita bisa mengambil nilai terbaik berikutnya untuk level pemisahan di dalam pohon keputusan kita. Yaitu dalam hal ini nilai terbaik berikutnya adalah dengan memperhatikan panjang rambut. Nah, kalau kita perhatikan dengan pemisahan panjang rambut, kita bisa melihat bahwa semua karakter kita sudah terpisah. Atau dengan kata lain, dengan hanya menggunakan 2 atribut, yaitu weight, berat, dan hair length atau panjang rambut, kita sudah bisa membuat classifier, kita sudah bisa membuat pohon keputusan untuk data yang kita miliki. Dan kita tidak perlu lagi melihat tentang usia, karena data kita sekarang semua sudah terpisah secara sempurna, dan semua karakter dalam kasus kita ini sudah dapat dipisahkan jenis kelamin pria dan wanitanya. Setelah kita melakukan perhitungan untuk masing-masing atribut, kita mendapatkan nilai gain, misalkan tadi dengan menggunakan teknik penghitungan entropi,
kita sebenarnya sudah bisa membuat pohon keputusan yang sesuai dengan data yang kita miliki. Ya, dengan demikian kalau kita simpulkan di dalam atau melalui slide ini, kita bisa melihat bahwa jika berat katakan di bawah 160, kita perlu melakukan pengecekan kondisi kembali apakah panjang rambutnya lebih kecil dari 5. Kalau iya, kasusnya dia adalah pria. Kalau tidak, maka dia kasusnya adalah wanita. Ya, dengan demikian, dengan melakukan penghitungan atribut untuk setiap atribut yang kita miliki tadi, penghitungan gain-nya, maka kita langsung bisa menghasilkan pohon keputusan. Tapi ingat sekali lagi bahwa model yang kita miliki ini tentu saja tidak akan bisa untuk mengatasi semua kasus. Ya, sebagai contoh, misalkan kalau kita lihat karakter The Simpsons berikutnya, yang lain, belum tentu ini akan bisa dikategorikan sebagai pria maupun wanita dengan tepat menggunakan model yang sudah dimiliki. Dan ingat sekali lagi bahwa model yang kita miliki juga akan sangat bergantung pada batasan di mana kita menentukan perhitungan entropi tadi. Ya, misalnya di sini kita melakukan penghitungan berat badan dengan batasan 160, panjang rambut 5, tapi sebetulnya hal ini tentu saja kasusnya bisa jadi berbeda kalau kita mengambil titik pemotongan yang berbeda. Seperti misalnya kalau kita mengambil ternyata berat, bukan nilainya 160, tetapi misalnya adalah 100. Atau panjang rambut misalnya lebih kecil dari 2. Nah, tentu saja mungkin kita akan bisa menghasilkan pohon keputusan yang berbeda juga. Meskipun metode pembentukan pohon keputusan sangat bergantung pada pemotongan data atau kriteria data yang kita tentukan, misalnya batasan berat ataupun batasan panjang rambut dengan nilai yang ya bisa jadi dibilang subjektif, tetapi sisi manis atau sisi baik dari pohon keputusan adalah akan bisa langsung digunakan dalam pembentukan aturan. Bukan hanya aturan yang sifatnya tunggal ataupun hanya berlaku untuk sebuah kasus, misalkan kalau di dalam aturan asosiasi yang sangat bergantung pada konsekuensi dan juga bergantung kepada nilai dari confidence-nya. Tetapi kalau di dalam pohon aturan, yang kita miliki ini akan bisa nanti berupa flow atau berupa rangkaian langkah yang perlu diambil atau kriteria yang perlu diambil dalam menentukan keputusan atau menentukan klasifikasi terhadap sebuah permasalahan yang kita miliki. Untuk tugas, saya rasa dalam konteks pembuatan pohon keputusan ini, teman-teman bisa mencoba dengan menggunakan penghitungan nilai gain untuk entropi, sebagaimana contoh kasus The Simpsons tadi, tetapi dengan nilai atribut yang kita ubah. Ya, jadi kita coba mengubah sekarang kriteria kita bukan hanya berdasarkan data panjang rambutnya ataupun mungkin usianya dengan batasan tertentu, tapi batasan itu kita jadikan sebagai data nominal. Di contohnya di sini ada panjang rambut pendek, panjang rambut panjang, berat ringan, berat menengah, ataupun berat super berat. Kemudian usia, muda, dewasa, ataupun tua. Dengan kriteria rentang usia maupun rentang berat badan dan rentang panjang rambut sebagaimana yang disampaikan di dalam slide ini. Nah, kita akan melihat nantinya apakah tetap bahwa atribut yang kita miliki dengan nilai terbaik adalah atribut weight. Itu tentu saja akan sangat bergantung apakah kriteria yang kita miliki itu juga memiliki nilai gain terbaiknya atau tidak. Jadi silakan teman-teman bisa mencoba dengan cara perhitungan dengan contoh yang sudah diberikan di dalam slide-slide yang sebelumnya. Nah, jadi untuk kasus yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, silakan teman-teman bisa menghitung nilai information gain untuk pembentukan pohon keputusan, dan nantinya diharapkan bahwa teman-teman juga bisa memberikan hasil perhitungan nilai entropi dan pada akhirnya memberikan gambaran pohon keputusan yang terbentuk. Mudah-mudahan ada sedikit perbedaan dengan contoh slide yang disampaikan di bagian-bagian sebelumnya, tetapi paling tidak di sini teman-teman nanti bisa mematangkan pemahaman tentang bagaimana
Information gain digunakan, information gain dihitung untuk bisa menghasilkan pohon keputusan. Selamat bekerja dan semoga materi yang disampaikan mengenai pohon keputusan ini bisa memberikan tambahan informasi dan juga tambahan kemampuan bagi teman-teman dalam memanfaatkan pembelajaran mesin untuk data analytics. Sebagai penutup, untuk pertemuan kita kali ini, saya memberikan di dalam classroom sebuah studi kasus dengan memanfaatkan pohon keputusan menggunakan ID3 untuk melakukan seleksi administrasi penerimaan pegawai. Nah, dengan memanfaatkan pohon keputusan ini, seleksi administrasi bisa dengan lebih cepat dilakukan dan tentu saja dengan memperhitungkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Silakan teman-teman bisa membaca juga di paper yang sudah dilampirkan di dalam classroom dan semoga bisa memberikan inspirasi untuk kasus-kasus yang lainnya.